Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Tantowi dengan NIM 24070824 dari kelas C24 RMIP. Di sini saya akan membahas soal ujian tengah semester nomor 4, yaitu gesekan antara tali katrol dan massa tali diabaikan. Pada gambar tersebut massa A 5 kg, massa benda B yaitu 4 kg. Jika koefisien gesek statis antara benda B dan bidang miring adalah 0,5 dan koefisien gesek kinetis antara benda B dan bidang miring adalah 0,2, maka A. Gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda A dan B, dan B. Besar gaya berat benda A dan B. C. Besarkan gaya normal benda A dan B. D. Besar gaya gesek pada benda B. Dan E. Arah gerak sistem. Dan F. Percepatan gerak sistem. G. Tegangan tali yang digunakan. Baik, di sini kita akan mengerjakan soal bagian nomor A, yaitu gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda A dan B. Sebelum kita mengerjakan, kita harus mengetahui dulu, yaitu diketahui massa benda A 5 kg dan massa benda B 4 kg. Lalu yaitu koefisien statis B benda B itu 0,5 dan koefisien kinetis benda B itu 0,2. Maka sini kita tulis ini massa benda A itu adalah 5 dan massa benda B 4 kg. Lalu di sini kita buatkan gaya-gaya apa aja sih yang terdapat pada soal yang diminta. Di sini kita tuliskan, yaitu di sini terdapat, yaitu yang A terdapat gaya berat benda atau gaya gravitasi, yaitu W. Lalu yang di sini terdapat gaya tegang tali, maka kita tulis dengan T. Di sini juga sama, terdapat gaya gravitasi atau gaya berat benda, itu sini buat W. Oke. Ini maksudnya teman-teman, di sini ada 37 derajat sudutnya, maka di sini dapat W cos 37 derajat. Lalu terdapat juga gaya tegang tali. Di sini dia mengarah ke atas. Oke. Lalu terdapat juga yaitu gaya normal. Nah, gaya normal ini hanya berlaku untuk benda yang dia berdempetan langsung atau dengan suatu benda. Kalau ini kan dia ada jaraknya nih, dia tidak menempel pada benda. Lalu terdapat juga di sini gaya dia mengarah ke bawah, yaitu dapat kita tuliskan, yaitu W sin 37 derajat. Ini adalah untuk jawaban yang A, soal nomor A. Suruh gambarkan apa aja sih yang terdapat pada soal. Kalau kita gambarkan pada sebuah benda kerja, inilah yang terdapat gaya-gayanya. Lalu untuk soal yang kedua, yaitu bagian B, besar gaya berat benda A dan B, yaitu yang dimaksud adalah ini benda A dan A, ini benda B. Maka kita suruh mencari berat benda ini dengan benda ini.
yaitu dengan cara pakai B sama dengan, yaitu caranya itu massa dikali gaya gravitasi, maka rumusnya WA yang ini sama dengan MA dikali gaya gravitasi. MA nya dia ini adalah tadi ada 5, sedangkan gaya gravitasinya adalah 10, maka hasilnya yaitu sama dengan 50. Lalu sama juga dengan yang B, yaitu BB, massa bendanya dikali gaya gravitasi, maka benda B itu beratnya yaitu 4 kg dikali gaya gravitasinya 10, maka sama dengan 40 Newton. Ya. Baik, kita akan melanjutkan soal bagian C, yaitu besar gaya normal benda A dan B. Coba di sini A tadi ya. Ini adalah untuk yang C, yaitu kita di sini disuruh mencari besar gaya normal benda A dan benda B. Maka di sini gaya normal adalah benda yang menyentuh permukaan benda. Di sini yang menyentuh adalah bahannya yang bagian B, maka yang A tidak kita, maka gaya normal itu bisa kita asumsikan bahwasanya benda yang dapat bergerak. Maka di sini tulis MA sama dengan sigma Y sama dengan 0. Sedangkan yang B itu dapat kita tulis dengan rumus N dikurang W cos 37 derajat sama dengan 0, maka sini kita tulis N sama dengan WB dikali, kita pindah ruas kemari jadi 37 derajat WB cos WB cos 37 derajat, maka di sini sama dengan WB nya tadi di sini kita tahu adalah 40 Newton, sedangkan untuk cos 30 derajat yaitu adalah 0,8, maka setelah itu kita kalikan 40 dikali 0,8, yaitu hasilnya adalah 32 Newton. Oke, baik, sekarang kita akan lanjutkan soal, yaitu bagian D, yaitu besar gaya gesek pada benda B. Mengapa hanya pada benda B? Karena benda B hanya benda B yang menyentuh permukaan, sedangkan benda A tidak menyentuh permukaan. Maka di sini kita tulis itu D. Untuk mencari rumus gaya gesek, yaitu dapat kita tuliskan itu ada dua rumus, yaitu statis dan kinetis. Maka kita tulis di sini rumusnya Fg sama dengan mu statis mu dikali statis. Maka sama dengan Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan soal bagian D, yaitu besar gaya gesek pada benda B. Mengapa hanya pada benda B? Karena hanya benda B lah yang menyentuh permukaan, sedangkan benda A tidak menyentuh permukaan.
Nah, di sini karena sudah tidak muat, kita ganti kertas, yaitu dapat kita tuliskan rumus, yaitu rumus statis dan kinetis pada rumus gaya gesek, yaitu rumusnya yang pertama adalah Fg yaitu mu statis S dikali N. Di sini tadi statisnya yaitu adalah 0,5, sedangkan N-nya adalah kita dapat ketahui adalah 32. Maka kita tulis di sini sama dengan statisnya ini adalah 0,5. Ya, yang tadi ini adalah N-nya 32. Maka hasil 0,5 dikali 32 adalah 16 Newton. Lalu bagian D yang bagian kinetis, yaitu sama juga di sini kita tulis Fk sama dengan mu K kali N. Nah, di sini kinetisnya yaitu 0,2. Dikali 32, maka hasilnya adalah 6,4. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor E, yaitu arah gerak sistem. Nah, di sini yaitu arah gerak sistem benda B dan benda A, diarahnya kemana? Ya, karena di sini dia bendanya ini ada ke atas, ada ke bawah, maka di sini berlaku dia benda ini adalah gaya benda gerak geseknya itu berlaku di sini, benda itu gaya gesek berlaku di sini karena ada ke atas yang saling berlawanan. Gaya tegang dengan WB sin 30 derajat ini. Maka tadi ini adalah jawaban yang D. Sekarang kita menjawab bagian E. Nah, kita di sini mengasumsikan benda ini bergerak atau diam atau bergerak. Nah, jadi kita asumsikan dulu pertama yang bergerak, yaitu kita tulis rumus yaitu T sama dengan W A kali 0. Ya. Maka T sama dengan WA tadi adalah 50 Newton. Karena kenapa 0? Karena berat ini adalah harus diam. Maka di sini maaf teman-teman, di sini kita asumsikan sigma Y dia harus 0. Oke. Ini untuk yang A. Sedangkan yang B adalah sigma Y sama dengan 0. Nah, di sini adalah T. Ini dengan ini adalah ke atas. Kalau yang ke atas dia itu bernilai positif, sedangkan ke bawah bernilai negatif, maka dapat dituliskan T dikurang nih negatif karena dia ke bawah, jadi WB di sin 37 derajat dikali, di sini ada F geseknya juga berlaku di benda B, baru dikurang F gesek sama dengan 0. T nya tadi dari terdapat adalah 50, WB nya terdapat tadi adalah 40, sin 37 derajat itu adalah 0,6 dikurang F geseknya di sini karena dia kita asumsikan tidak bergerak, maka ya berlakulah yang
statis yang 16 Newton ini. Jadi kurang 16 sama dengan 0. Maka kita jumlahkan hasilnya, yaitu ini kali ini 50 kurang 24 kurang 16 sama dengan 0. Maka 0 sama dengan itu 10. Nah, pada asumsi ini ternyata benda ini dia kan seharusnya di sini adalah 0 karena di sini 10, maka asumsi ini adalah salah. Coba lalu kita akan buat asumsi benda ini yang bergerak, itu pada benda A. Terus dulu ini ke benda A, di sini kita tulis mana di sini WA kurang T. Ini adalah rumusnya. Kita asumsikan bahwasanya benda ini bergerak sama dengan M dikali A. WA adalah 50. T nya karena kita tahu, kita tulis T. Jadi di sini sama dengan 5. Maaf teman-teman, di sini terjadi kesalahan rumus. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor E, yaitu arah gerak sistem. Nah, di sini yaitu arah gerak sistem benda B dan benda A, diarahnya kemana? Ya. Karena di sini dia bendanya ini ada ke atas, ada ke bawah, maka di sini berlaku dia benda ini adalah gaya benda gerak geseknya itu berlaku di sini, benda itu gaya gesek berlaku di sini karena ada ke atas yang saling berlawanan. Gaya tegang dengan WB sin 30 derajat ini. Maka tadi ini adalah jawaban yang D. Sekarang kita menjawab bagian E. Nah, kita di sini mengasumsikan benda ini bergerak atau diam atau bergerak. Nah, jadi kita asumsikan dulu pertama yang bergerak, yaitu kita tulis rumus, yaitu T sama dengan W A 0. Ya. Maka T sama dengan WA tadi adalah 50 Newton. Karena kenapa 0? Karena berat ini adalah harus diam. Maka di sini maaf teman-teman, di sini kita asumsikan sigma Y dia harus 0. Oke. Ini untuk yang A. Sedangkan yang B adalah sigma Y sama dengan 0. Nah, di sini adalah T, ini dengan ini adalah ke atas. Kalau yang ke atas dia itu bernilai positif, sedangkan ke bawah bernilai negatif, maka dapat dituliskan T dikurang nih negatif karena dia ke bawah, jadi WB di sin 37 derajat dikali, di sini ada F geseknya juga berlaku di benda B, baru dikurang F gesek sama dengan 0. T nya tadi dari terdapat adalah 50, WB nya terdapat tadi adalah 40, sin 37 derajat itu adalah 0,6 dikurang F geseknya di sini karena dia kita asumsikan tidak bergerak, maka ya berlakulah yang statis yang 16 Newton ini. Jadi kurang 16 sama dengan 0.
Maka kita jumlahkan hasilnya, yaitu ini kali ini 50 kurang 24 kurang 16 sama dengan 0. Maka 0 sama dengan itu 10. Nah, pada asumsi ini ternyata benda ini dia kan seharusnya di sini adalah 0 karena di sini 10, maka asumsi ini adalah salah. Nah, di sini salah, maka kita asumsikan benda ini menjadi bergerak. Tadi kan kita asumsikan ini benda ini dia diam ya, dan sekarang bergerak, yaitu maka berlakulah hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A lalu ini adalah untuk hukum Newton 2. Maka di sini kita tulis W A dikurang T sama dengan 0, ini min T sama dengan min W A ditambah M kali A, ini min kali min kali positif, maka di sini kita tulis dan hilangkan minnya, maka hasilnya ini adalah positif, jadi 50 dikurang 5A. Nah, ini untuk yang A. Untuk benda ini apakah bergerak ataukah diam? Lalu kita lanjut yang ke B. Oke, yang B, sigma F sama M dikali A. Oke, yang B. Oke, WB tulis ini sama seperti yang tadi, yaitu T dikurang, karena gambarnya di sini berlawakan ke atas, kalau ke atas dia itu bernilaikan sumbunya ke atas dia bernilaikan positif, sedangkan ke bawah bernilai negatif, maka yang di sini adalah WB sin 37 derajat berlaku gaya gesek, maka sini dikurang F gesek, maka dengan MB dikali A. Oke, MB dikali A tadi sudah, maka kita lanjutkan untuk yang WB. Ini enggak rumusnya teman-teman, yang ini rumusnya, tidak ada yang T. T dikurang WB nya tadi beratnya adalah 40 Newton, di sini 40. Jadi sin 30 derajat adalah 0,6 dikurang 0,6 F geseknya, yaitu di sini kita memakai yang ini teman-teman, yang sintetis tadi di sini ya teman-teman, yaitu hasilnya 0,32 dikali 32 adalah 6,4 ya teman-teman. Teman-teman salah, 6,4 Newton, 6,4 Newton. Maka di sini F geseknya adalah 6,4 kurang 6,4 sama dengan 4 kali A. Karena di sini tadi F gesek kinetisnya adalah 6,4, maka sama dengan
T kurang 24 kurang 6,4. Ini habis ya teman-teman, dikalikan. Sama dengan 4A. Kita jumlahkan. Ini adalah 30,4 sama dengan 4A. Ini kita pindahkan kemari, jadi T sama dengan 4A ditambah 30,4. Nah, ini adalah untuk jawaban yang